Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa tingkat 2 kebidanan, hari ini kita ketemu lagi. Sebenarnya ini kalau di RPS ini masuk ke pertemuan keempat, namun kalau di saya sebagai pengajar pertemuan kedua ya. Semoga Anda sehat selalu. Sekarang kita masuk ke pengertian populasi dan sampel. Saya berusaha untuk membuat video sesingkat dan sepadat mungkin, namun kembali lagi saya tekankan bahwa dalam metodologi penelitian populasi dan sampel ini memiliki area keilmuan dan kedalaman yang cukup luas. Tetapi kembali lagi bahwa karena Anda D3, saya hanya menyampaikan sedikit minimal untuk memenuhi karya tulis Anda. Namun jika Anda berinisiatif untuk memperdalam lagi, itu banyak sekali buku-buku yang Anda bisa baca, mulai dari bukunya Pak Sopyudin sampai Prof. Sugiono ya. Oke, outline-nya ini saya akan menyampaikan pengertian populasi dan sampel, kemudian alasan memilih sampel, teknik sampling, menghitung besar sampel, dan cara mengambil sampel. Nah, untuk pengertian sendiri, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ini contoh ya, misalnya saya mau meneliti pengetahuan ibu hamil terhadap imunisasi TT. Nah, berarti populasinya adalah ibu hamil. Sekarang kamu mau meneliti di mana? Mau meneliti di Kota Tangerang. Berarti populasinya adalah seluruh ibu hamil di Kota Tangerang. Apakah Anda tahu berapa jumlah ibu hamil di Kota Tangerang? Nah, nggak tahu kan? Berarti idealnya Anda punya catatan tiap kecamatan atau tiap kelurahan atau tiap RW mengenai data ibu hamil tersebut. Namun itu kan sulit. Sampai akhirnya kita bisa melihat data dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 itu di Kota Tangerang dari bulan Januari sampai bulan Desember itu ada sekitar 38.100 sekian ibu hamil yang melahirkan hidup. Jadi kalau ibu hamil yang keguguran itu tidak dihitung ya. Jadi kalau ibu hamil yang mengalami komplikasi dan kemudian terputus tiba-tiba di tengah kehamilannya maka tidak dihitung seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan dasar. Ternyata banyak juga ya dalam 12 bulan ada 38.000. Kalau 38.000 ini dibagi 12, asumsinya adalah ibu hamil itu sekitar 3.000-an. Ya, 3.166 di Kota Tangerang. Itu tiap bulan. Jadi sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau ada mahasiswa yang bilang, Bu, di rumah saya nggak ada ibu hamil. Ya iya, di rumah kamu nggak ada. Coba lihat tetangga kamu, coba lihat RT sebelah, coba lihat RW sebelah, dan sebagainya. Ya. Dan populasi ini bukan hanya orang, tapi bisa juga objek atau benda-benda alam. Pada penelitian sejarah, bahkan candi gitu ya, relief itu bisa jadi objek penelitian. Kalau di kesehatan rata-rata orang atau bisa jadi darah ya. Mungkin orangnya yang diteliti tapi yang diuji di lab adalah darahnya atau ASI-nya atau hal-hal yang lain begitu ya. Kemudian bisa juga daerah atau kota atau kabupaten. Nah, dari populasi tersebut maka ada istilah juga menjadi sampel. Jadi sampel ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel ini bagian dari populasi. Populasi itu gambaran besarnya, sampel itu adalah contoh. Misalnya gini, Anda masak sop, mau ngerasain sopnya enak atau enggak, itu apakah Anda makan semua sop? Enggak kan? Tapi Anda ngambil sesendok, mau dimanapun, di bagian panci, mau di ujung, di pinggir, di tengah, itu pasti ngambilnya sesendok. Nah, sesendok itu adalah sampel. Kalau untuk mencicipi enak nggak sih sop ini, kamu ngambilnya sesendok. Nah, itu sampel. Sayur sop sepanci itu contoh analoginya sebagai populasi. Sehingga apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi.
sayur sop itu enak atau enggak tergantung rasa yang Anda rasakan pada saat sendokan waktu mencicip, sesendok sayur sop waktu mencicip, ya. Maka dari itu, sampel harus representatif. Representatif itu apa? Mewakili. Jadi kalau misalnya Anda meneliti di Kota Tangerang, berarti Kota Tangerang ada berapa kecamatan? Ada 13. Nah, dari 13 ini mau diambil berapa kecamatan misalnya, gitu ya. Atau misalnya dari ujung ke barat, ujung ke barat, jadi dari timur ke barat, utara ke selatan itu harus dipertimbangkan dengan baik. Jadi kalau kita mau ngomong tentang, oh saya meneliti di Kota Tangerang, itu harus merepresentatifkan Kota Tangerang. Sama halnya ketika Anda mengambil nama Indonesia, itu terdiri dari sekian banyak provinsi, berarti Anda harus mewakili dari provinsi tersebut. Ini contohnya kita misalnya punya populasinya 1000. Gimana sih caranya mengambil orang dari 1000 ini untuk ditentukan menjadi penelitian kita? Nah, ini ya. Jadi ada beberapa teknik, salah satunya simple random sampling, random tapi rata. Nah, ini representatif. Ini gambaran dari, saya ambil dari slide-nya dosen saya Pak Besral di UI ya. Kemudian ini cluster random sampling, jadi dibagi per daerah, kemudian diambil nih di daerah ini, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di tengah ya, di pinggir, di bawah, di ujung gitu ya. Ada stratified random sampling, ini juga dibagi kuadran. Nah, ini juga harus sama meskipun tidak tetap acak ya dari kuadran tersebut ya. Kemudian ada stratified cluster random sampling, sudah dibagi 4 kuadran, dibagi lagi menjadi cluster, dan ini diambil semua. Begitu ya, ini gambaran bagaimana kita mengambil sampel. Gitu ya, jadi dari sekian banyak orang itu nggak semua kita jadikan sampel untuk penelitian. Kenapa sih harus pakai sampel? Satu, tadi populasinya terlalu banyak. Nggak kebayang kan meneliti 1000 orang, itu perlu dana yang besar, waktu yang lama, dan sumber daya peneliti ya, pengambil datanya itu harus banyak gitu. Jadi kalau Anda levelnya D3 ya nggak harus seperti itu gitu. Yang penting memenuhi kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Jadi sampelnya ya cukuplah antara 30 sampai 100 begitu ya. Kemudian ya tadi tidak perlu semua populasi diteliti. Kita mau nentuin sayur sop itu enak atau enggak ya jangan dimakan semua gitu ya. Diambil aja sedikit untuk memastikan bahwa rasanya sudah pas. Kemudian pengukuran sampel juga dapat mengurangi kesalahan pengukuran akibat beban kerja. Jadi kalau populasi responden penelitiannya itu 1000, Anda bayangkan ya berapa banyak satu hari itu enumerator atau orang yang bisa membantu kita mengukur atau mengambil data di lapangan itu harus mengukur berapa banyak, dan itu dilakukan berapa hari seperti itu. Itu pertimbangan-pertimbangan kalau kita melakukan penelitian dengan responden yang cukup besar ya. Apakah harus seperti itu? Pada beberapa penelitian idealnya seperti itu. Namun untuk Anda level D3 cukup nanti yang sederhana sesuai dengan arahan pembimbing masing-masing ya. Ini salah satu teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Itu ada 2, probability sampling dan non-probability sampling. Probability ada 4 jenis, ada simple random sampling, proportionate stratified, kemudian disproportionate stratified, kemudian area atau cluster sampling. Kemudian kalau non-probability sampling itu ada 6 jenis, yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, sampling genus, dan snowball sampling. Nah, probability apa sih? Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota. Jadi setiap orang peluangnya sama. Kalau misalnya di YATSI ada 1000 mahasiswa dan diperlukan 40 orang untuk sampel, berarti peluangnya itu adalah 40 bagi 1000. Jadi setiap mahasiswa itu punya hak untuk diambil menjadi sampel. Nanti gimana cara pengambilannya? Misalnya mahasiswa ada yang namanya Lastri, ada yang namanya Rini, ada yang namanya Ella, ada yang namanya Ningsih. Ini ketika yang diambil Rini, yang diambil Lastri, yang diambilnya Ella, itu bagaimana? Itu nanti ada tekniknya sendiri ya. Tadi ada simple random, dikocok, atau dengan
komputer, atau dengan kalau Anda punya daftar nama urut itu bisa sistematis, misalnya diambil yang nomor ganjil saja atau yang nomor genap, begitu ya. Nah, itu masuk ke dalam juga non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Nah, dari non-probability sampling, saya coba ambil purposive sampling ya. Purposive sampling ini adalah responden yang diambil dengan tujuan khusus. Misalnya gini, Anda mau meneliti tentang pengalaman ibu yang mengalami kanker payudara. Jadi itu sudah terfokus ibunya yang memiliki kanker payudara, yang tidak kan nggak bisa seperti itu ya. Atau snowball sampling. Snowball sampling ini makin lama makin besar. Ini biasanya ke arah penelitian-penelitian yang sensitif ya, misalnya itu tentang LGBT gitu ya, atau tentang bagaimana seorang pekerja seks komersial menggunakan kondom. Nah, itu agak sulit, jadi itu perlu snowball sampling. Snowball itu awalnya si A. Nah, si A kita tanya kan, Mbak, kalau mau dapat data ini saya harus tanya sama siapa ya? Nanti si A ini merekomendasikan, oh coba tanya si B. Nah, si B ini biasanya bisa posisinya lebih tinggi atau pengalamannya lebih banyak. Nanti si B juga kita rekomendasikan, Mbak, saya kalau mau tahu bagaimana pengalaman mbak-mbak semua dalam melakukan pemeriksaan HIV/AIDS, itu saya bisa menggali data dari siapa. Nanti si B ini akan merekomendasikan si C, seperti itu ya. Nah, ada juga nih sampling insidental. Ini juga biasanya yang digunakan untuk teman-teman D3. Kenapa? Karena D3 itu kan baru belajar meneliti ya. Jadi sampling insidental itu kalau kita ketemu dengan responden yang memenuhi kriteria inklusi, pada saat kita datang penelitian ya udah ambil aja gitu ya. Jadi nggak perlu tahu apakah ini dari kelurahan mana, alamatnya di mana gitu, nggak perlu. Yang penting kalau misalnya Anda pas datang ke puskesmas, misalnya gini, Anda respondennya adalah ibu hamil, nanti pas datang ke puskesmas jadwalnya pemeriksaan ibu hamil, yang datang itu ada 10 orang, ternyata 7 orang memenuhi kriteria inklusi, Anda bisa ambil itu sebagai sampel. Nah, itu berarti masuk ke dalam sampling insidental, gitu ya. Itu contoh. Nanti saya berikan tugas Anda untuk memahami probability sampling dan non-probability sampling keseluruhan ini ya. Nah, kemudian menentukan besar sampel ini sebenarnya tergantung tujuan penelitian ya. Apakah menguji estimasi dalam bentuk proporsi atau rata. Proporsi itu jenis datanya adalah kategorik, biasanya pada skala nominal dan ordinal. Kalau Anda belum mengerti bagaimana menentukan skala, berarti Anda harus cek mata kuliah biostatistik. Sedangkan untuk rata biasanya bentuk skalanya adalah rasio atau interval juga bisa. Nah, bentuk rata ini ada data yang berpasangan, pengukurannya sebelum dan sesudah, ada yang independen yang hanya sekali saja pengukurannya ya. Kemudian apakah menguji hipotesis? Nah, tujuan penelitian kita menguji hipotesis atau menguji estimasi. Kalau menguji hipotesis nanti beda-beda juga untuk rumusnya ya, beda proporsi, beda rata, pair and independent, dan atau uji survival. Ini contoh di sebelah kiri ini adalah contoh besar sampel untuk menentukan uji estimasi, sedangkan ini adalah salah satu ya contoh. Sebenarnya rumus besar sampel itu banyak. Ini saya hanya ambil contoh masing-masing dua. Ini yang pertama, ini uji beda proporsi untuk menguji hipotesis yang variabel independennya skalanya proporsi, sedangkan ini yang di bawahnya adalah uji beda rata dan skala variabelnya biasanya rasio. Variabel dependennya skalanya adalah rasio. Begitu ya. Nah, ini perlu konsultasi kembali dengan dosen pembimbing Anda. Jadi nanti disinkroniskan dan konsisten tujuan penelitiannya apa, nanti besar sampelnya apa, gitu ya.
Kemudian ini salah satu contoh penelitian estimasi, kita mau tahu survei prevalensi, berapa sih prevalensi atau angka kejadian anemia pada ibu hamil di Kota Depok. Berapa sampel yang sampel minimal yang diperlukan untuk survei ini. Nah, itu adalah uji estimasi, Anda bisa gunakan pilihan rumus yang pertama atau yang kedua. Ini sama, sorry ya. Sama ini sama, mohon izin. Nanti bisa diketahui proporsinya berapa, begitu ya. P ini adalah proporsi. Kemudian kalau untuk uji hipotesis, itu contohnya adalah, misalnya kita mau memberikan intervensi pada ibu hamil yang mengalami anemia dengan memberikan jus jambu. Nah, kita mau tahu apa terdapat hubungan nggak sih antara pemberian jus jambu merah dengan peningkatan kadar hemoglobin. Nah, itu biasanya pakai rumus besar sampel untuk menguji hipotesis. Nanti tinggal tergantung hemoglobinnya mau bentuknya ordinal atau rasio. Nah, itu tergantung. Kalau ordinal berarti pakai yang atas rumusnya, yang ini. Kalau bentuknya rasio pakai yang ini, gitu ya. Kemudian cara mengambil sampel itu harus random atau tadi sistematis, dilakukan dengan bilangan random melalui komputer ataupun melalui undian. Sistematis dengan memberikan nomor urut, nama, dan alamat. Misalnya gini, kalau random. Jadi ketika Anda mau mengambil sampel mahasiswa Yatsi, baik bidan maupun perawat, Anda harus memiliki seluruh nama mahasiswa tersebut. Kemudian kita contohnya mau undian ya. Nah, undian itu kita tulis namanya di sebuah kertas, kemudian Anda kocok. Yang keluar itu adalah yang akan menjadi sampel penelitian Anda. Kemudian jumlahnya berapa nih? Oh, misalnya mahasiswa Yatsi ada 1000, Anda membutuhkan 100, berarti 100 kali ngocok. Nah, yang keluar nama-nama yang 100 itu adalah sampel Anda. Kalau mau sistematis, itu bisa ya mendaftar nama urut seluruh mahasiswa bidan dan perawat, nama dan alamatnya. Nanti kalau diambil 100 dari 1000 kan berarti nanti nomornya itu 1, 10, 20, 30, 40 sampai 1000. Jadi nanti nama yang ada di nomor 1, nama yang ada di nomor 10, nama yang ada di nomor 30 itu jadi responden Anda. Nah, ini perlu baca lagi dan perlu konsultasi serta diskusi dengan pembimbing, tetapi setidaknya Anda perlu punya pembekalan terhadap bagaimana cara menentukan populasi dan sampel, serta besarnya berapa, ataupun bagaimana mengambilnya. Demikian dari penjelasan saya. Oh, ini terakhir ya, ada kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi itu adalah ciri-ciri yang dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Ini contoh misalnya Anda sampelnya adalah ibu hamil remaja. Ibu hamil remaja itu usianya berapa? Misalnya menurut WHO, ibu yang hamil remaja itu 15 sampai 24 tahun. Berarti di atas 24 tahun bukan ibu hamil remaja dong. Nah, berarti kalau ada ketemu ibu hamil yang usianya 30 tahun, dia masuk kriteria eksklusi atau kriteria anggota populasi yang tidak dapat diambil sampel. Begitu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kita bahas lagi di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.